Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaldi Rifki Anugrah dengan NIM terakhir 070 dari kelas TI 2021B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Fungsi web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan dan modul yang tidak terpakai. 3. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Pengertian DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi DNS server. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebenarnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut ada dua fungsi DNS. 1. Kesulitan informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Kesulitan informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Berikut ini merupakan simulasi dari web server dan DNS server. Untuk rangkaian kita lanjutkan yang kemarin dengan IP yang sama. Kita pilih server 2 untuk HTTP server. Jangan lupa di-on-kan terlebih dahulu. Lalu pergi ke index.html. Lalu kita edit. Jika sudah, kita klik save. Jika kita sudah konfigurasi HTTP di server 2, selanjutnya kita tes di PC 1. Kita pergi ke web browser, lalu kita ketik IP dari server 2, yaitu 43.43.43.1. Jika berhasil, maka konfigurasi web server kita berhasil. Selanjutnya kita pakai cara yang sama ke PC 3. Ke web browser, lalu kita ketikkan IP server 2. Jika berhasil, maka konfigurasi kita berhasil. Selanjutnya kita tes dengan laptop. Ke web browser, lalu kita masukkan IP server 3. Jika keluar, maka konfigurasi kita berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi DNS server. Kita pilih server 1 lalu pergi ke DNS, kita on-kan terlebih dahulu. Untuk nama kita kasih nama jarcom.id dengan IP address 43.43.43.1. Lalu kita ganti semua DNS menjadi 33.33.33.1. Untuk PC 3 dan laptop, kita atur melalui server 0. Lalu tinggal kita refresh saja, maka DNS-nya otomatis terganti.
Jika semua sudah diganti, sekarang waktunya kita tes. Sekarang kita coba lookup di PC1 apakah berhasil. Ternyata berhasil di sini. Lalu ke web browser, kita ketik jarcom.id apakah berhasil. Ternyata berhasil, maka konfigurasi kita berhasil. Selanjutnya kita lookup jarcom.id di PC3 apakah berhasil. Ternyata berhasil. Lalu ke web browser, kita ketik jarcom.id apakah berhasil. Ternyata berhasil, maka konfigurasi kita berhasil. Selanjutnya kita lookup jarcom.id di laptop apakah berhasil. Ternyata berhasil. Selanjutnya ke web browser, kita masukkan jarcom.id, berhasil, maka konfigurasi kita berhasil. Selanjutnya saya ingin memberi subdomain kembali ke DNS. Untuk tipe kita kasih siname, lalu kita ketik www.jarcom.id dengan hostname jarcom.id. Lalu kita tes ke PC1, ke command prompt kita coba lookup www.jarcom.id apakah berhasil. Ternyata berhasil. Kita coba di web browser, kita ketik www.jarcom.id. Jika keluar, maka konfigurasi subdomain kita telah berhasil. Selanjutnya kita coba ke PC3, ke command prompt kita ketik lookup www.jarcom.id apakah berhasil. Ternyata berhasil. Kita coba di web browser, kita ketik www.jarcom.id. Jika keluar, maka konfigurasi subdomain kita telah berhasil. Lalu kita coba ke laptop, ke command prompt kita ketik lookup www.jarcom.id apakah berhasil. Ternyata berhasil. Lalu ke web browser, kita ketik www.jarcom.id. Jika keluar, maka konfigurasi kita telah berhasil. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.